Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Sabtu 29 Oktober 2022. Selamat bertemu kembali di channel Cucak Rowo Brian Andi ya. Selamat bertemu di hobi-hobi kita pada hari libur ini bagi yang libur di hari Sabtu. Sebelum saya menerangkan tutorial pagi ini tentang merawat cucak rowo, teman-teman bisa lihat ya, tangan saya ya dekat dengan cucak rowo 2 ini. Kemudian saya berjalan menjauh ya, terlihat cucak rowonya tidak ikut ke arah saya mendekati jeruji sangkar. Tapi sebelum saya lanjutkan keterangan, bagi yang berkenan silahkan di like dan subscribe supaya channel ini ikut berkembang, dan bagi yang hanya ikut belajar tanpa like dan subscribe juga terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua ya. Pada tutorial pagi ini kira-kira jam 8.25 pagi hari ini di hari Sabtu 29 Oktober 2022, saya akan membahas pertanyaan salah satu teman kita di kolom komentar beberapa waktu lalu. Mohon maaf saya tidak selalu bisa membuatkan video sesuai dengan pertanyaan, tapi tetap silahkan diajukan pertanyaan kalau memang teman-teman penghobi cucak rowo untuk bertanya. Tetap akan saya usahakan membuatkan video kalau belum ada videonya, dan kalau memang sudah ada video sebelumnya tetapi itu tergabung dengan tutorial yang lain, saya akan pisahkan ya. Ini pertanyaan dari teman kita beberapa waktu yang lalu adalah, beliau ini mempunyai cucak rowo usia 5 bulan, tetapi cucak rowonya mengikuti kemana dia pergi. Dalam arti begitu dekat sangkar cucak rowonya mengarah ke dia, ke pinggir sangkar, mungkin ke jeruji sangkar atau barangkali bisa di bawah sangkar, seolah-olah ingin ikut ya, seolah-olah ingin ikut bersama teman kita ini. Jadi dia bingung bagaimana cara mengatasinya. Sebelum saya lanjutkan kepada cara mengatasinya, kita bahas dulu penyebabnya. Di video-video lain sudah saya terangkan bahwa cucak rowo ini jenis burung yang setia dan sekaligus pendendam ya. Setia kalau teman-teman merawatnya terus-menerus, itu dia akan nurut dan jinak kepada teman-teman. Tetapi kalau teman-teman pernah pegang ya beberapa karakter cucak rowo, setelah teman-teman pegang tangkap dengan tangan, itu malah melihat teman-teman seperti melihat hantu ya, stres, tidak karuan. Nah, pada cucak rowo yang mengikuti perawatnya atau pemiliknya, ketika pemiliknya pergi nabrak-nabrak sangkar, itu tandanya bahwa cucak rowo itu nyaman dengan pemiliknya ya. Apalagi dari usia 5 bulan yang mungkin dirawat dari usia 2 bulan ya. Dari usia 2 bulan atau dari usia 3 bulan atau 5 bulan sama saja. Itu cucak rowo yang hasil ternakan pada umumnya sangat-sangat jarang yang dirawat atau diloloh induknya sampai dewasa. Usia 2 bulan 3 bulan dipanen, kemudian dirawat oleh peternak atau breeder, kemudian dipindah rawat oleh teman-teman penghobi ya. Jadi dari mulai cucak rowo tersebut menetas sampai usia selanjutnya dalam perawatan manusia, sehingga cucak rowo tersebut beranggapan, terutama kalau masih anak, bahwa yang merawatnya adalah induknya. Nah,
Dengan yang merasa bahwa yang merawat induknya, dia akan menjadi manja. Itu penyebabnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pertama, teman-teman jangan pernah memberikan jangkrik ya, efek extra fooding itu dengan tangan langsung seperti ini ya. Jangan pernah ya, saya tidak pegang jangkrik untuk menghindari yang saya terangkan tadi ya. Jadi jangan pernah pertama memberikan jangkrik lewat tangan ya. Termasuk burung yang liar sekalipun ya. Sama ini agak sedikit liar ya. Cecaro liar, baik hutan, tangkapan hutan atau ternak yang cukup liar, itu jangan sekali-kali pernah memberikan jangkrik via tangan. Akan menyebabkan cecaro rawatan teman-teman itu akan menjadi sangat manja. Kemudian ada yang kedua ya, mungkin teman-teman tidak memberikan via tangan tetap langsung, tetapi teman-teman memasukkan jangkrik misalnya seperti ini ke dalam cepuk ya. Saya juga tidak menggunakan jangkrik ya. Ini sama pada prinsipnya ya. Itu sama halnya dengan disuapi, apalagi kalau pada anakan yang teman kita keluhkan tadi itu, anakan usia 5 bulan tersebut merasa bahwa yang merawatnya adalah induknya yang memberi makan. Jadi jangan pernah teman-teman memberikan jangkrik extra fooding yang lain seperti ulat Hongkong, ulat Jerman itu melalui tangan ya. Itu salah satu penyebab kenapa akan jinak, sangat jinak sekali ya. Kemudian yang berikut, ketika teman-teman menggantung harian itu jangan di lokasi yang perawat atau pemberinya sering lalu lalang, apalagi kondisinya terlalu rendah sehingga menyebabkan cecaro itu juga sangat terbiasa dengan manusia sehingga akan menjadi sangat manja sekali ya. Dan sekarang kita lanjut bagaimana mencegahnya kalau yang sudah terjadi ya. Kembali ke keterangan pertama saya tadi adalah cecaro salah satu burung yang setia sekaligus pendendam. Sekali lagi teman-teman selalu ingat. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Karena usia masih 5 bulan, kemungkinan besar dan potensi besar itu masih bisa dirubah karakternya. Yang cara pertama adalah yang merawatnya ganti ya. Biasanya si A yang merawatnya, yang membersihkan sangkarnya, memberi minumnya, dan mengganti buahnya diganti si B. Nah, kalau misalnya saya kesulitan, nggak ada yang bisa merawat kecuali saya dan sekaligus itu hobi saya, terus bagaimana? Nah, teman-teman bisa akali, teman-teman bisa menggunakan masker ya. Sekarang kan dari semenjak COVID begitu banyaknya masker yang beredar, ada masker yang bentuknya nyentrik ya, ada yang sablon dan sebagainya. Gunakanlah masker ketika Anda merawatnya. Kalau bisa gunakan masker yang ada sablonnya ya, yang sedikit mengerikan lah. Contoh seperti taring kucing, taring harimau dan sebagainya. Yang berikut adalah ketika merawatnya, hari ini misal menggunakan baju berwarna merah, besok ganti berwarna hijau dan seterusnya, diputar-putar terus. Yang berikut lagi atau yang ketiga, kalau biasa kita merawat ya tidak menggunakan parfum ya, keren ya kalau menggunakan parfum kalau bisa sambil merawat cecaro. Kalau tidak biasa tidak menggunakan parfum ya, gunakanlah parfum ketika merawatnya. Kalau memang Anda selalu yang merawatnya ya, gunakan parfum dengan wangi yang berganti-ganti setiap hari. Ya nggak perlu misalnya Anda harus pergi ke toko parfum terus beli semua wangian parfum
supaya berganti-ganti, bukan begitu maksud saya. Gunakan saja parfum yang ada. Misalnya Anda punya parfum 2 wangian, kemudian istri punya 10 wangian. Mantap, 10 wangian. Kemudian ada anak Anda punya 3 wangian, ya diganti-ganti aja ya, maksudnya tidak perlu sebanyak itu. Satu pun tidak masalah, tetapi berganti-ganti ya. Nah, yang berikut atau yang terakhir, untuk penggantungan yang biasanya Anda gantung rendah atau biasa Anda lalu lalang di sana, cobalah diganti, dirubah posisi menggantungnya, di mana Anda tidak sering lalu lalang atau banyak orang lalu lalang, sehingga tidak membuat Cucaro itu semakin jinak, semakin penurut dan sebagainya ya. Jadi dari kesimpulan tutorial hari ini adalah, pertama, Cucaro adalah burung yang setia sekaligus pendendam. Kemudian penyebab Cucaro sangat penurut adalah Cucaro yang dirawat dengan tangan dari usia kecil, disuapi dengan tangan dari usia kecil, digantung dekat yang perawatnya setiap hari lalu lalang, setiap hari melihat, sehingga merasa bahwa itu adalah indukannya. Kemudian untuk mencegahnya, pertama jangan, kemudian pemberian jangkrik yang umumnya dilakukan adalah langsung dengan tangan atau dimasukkan ke cepuk langsung dengan tangan. Kemudian cara mengantisipasinya, jangan lakukan seperti itu lagi. Yang paling bagus adalah sebenarnya ketika Anda membersihkan sangkar, memberi cepuk, pengganti buah, itu adalah Cucaro di dalam keramba mandi. Itu akan lebih baik ya. Itu akan potensinya akan sangat mengurangi ketergantungan Cucaro yang Anda rawat terhadap Anda sebagai perawatnya. Nah, bagaimana kalau usianya sudah dewasa? Cucaro saya terlalu jinak ya, juga penurut kepada saya. Memang Cucaro dewasa agak sedikit sulit, tetapi masih bisa dirubah karakternya. Cuma itu menambahkan biaya yang cukup tinggi ya. Jadi Anda minimal harus membeli sangkar atau kandang yang lebih besar, yang mungkin ukurannya 1-2 meter ya, 1 lebar, panjang 2 meter, tinggi 3 meter ya. Atau Anda menggunakan kandang umbar ya, jadi setiap hari Anda umbar sehingga karakternya sedikit berubah menjadi liar. Dan tidak masalah kalau misalnya terlalu jinak di usia dewasa itu Anda coba untuk memegang menggunakan tangan ya, apakah dia akan dendam ataukah tetap seperti itu ya. Jadi intinya di semua, kesimpulan terakhir adalah bahwa Cucaro Anda penurut itu adalah karena salah dalam perawatan dari usia ini. Oke, terima kasih dulu pagi ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan via komen. Silahkan selalu diberi komen, silahkan di like dan subscribe jika Anda merasa itu ingin mensubscribe. Jika Anda hanya penonton seperti yang 45.000 penonton setiap sampai saat ini, hanya cukup menonton saja juga terima kasih ya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menikmati hobi-hobi kita.